Great. Good morning everyone. Ya, hari ini menarik ya. Saya diingatkan oleh firman Tuhan yang tajam dan menusuk hati saya. Dan saya harus bagikan ini. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan ya. Oke, temanya adalah diligent in worship but never sending oneself. Ya, rajin ibadah tapi tidak pernah mengutus diri. Ya, teman-teman, welcome back in this Andres Cyber Channel, my quality time with Jesus. Alright, teman-teman, bagaimana kalau pada hari terakhir nanti ya, Tuhan berkata kepada orang yang rajin ke gereja, yang hafal doa, yang aktif pelayanan internal, yang tidak pernah membawa satu jiwa pun kepada Kristus. Dan suara itu berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Pernah dengar ayatnya? Matius 7 ayat 23. Ini bukan untuk orang yang di luar gereja ya. Ini untuk orang yang di dalam gereja itu sendiri. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Ada satu penyakit rohani yang sangat halus, sangat sopan, sangat religius. Namanya juga zona nyaman. Ya, zona nyaman apa? Zona nyaman kekristenan. Rajin ibadah, iya. Rajin doa, iya. Rajin ikut seminar, iya. Rajin ikut Zoom sana sini, oh iya, pasti. Tapi tidak pernah pergi, tidak pernah bersaksi, tidak pernah membawa Injil keluar dari tembok gereja. Padahal Yesus tidak berkata, pergilah ke gereja setiap minggu. Enggak pernah berkata itu. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Matius 28, 19-20 ya. Ini adalah ayat yang favorit saya. Perintah itu bukan pilihan. Itu bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan. Itu bukan untuk hamba Tuhan saja. Itu untuk semua murid. Dan kalau kita mengaku murid, lalu mengapa kita menolak perintah terakhirnya? Teman-teman, banyak orang yang rajin ibadah tapi menolak diutus. Alkitab penuh dengan orang-orang yang tidak memilih zona nyaman. Contohnya Nabi Yesaya. Yesaya 6 ayat 8 berkata apa? Tuhan, utuslah aku. Ia tidak bertanya, ada tunjangannya atau tidak? Ya enggak ada bicara gitu. Ya, ia tidak berkata saya belum siap. Begitu mendengar panggilan, ia maju. Sekarang bandingkan dengan banyak orang Kristen di zaman now, di zaman modern ya. Begitu dengar kata penginjilan, langsung hilang sinyal, ya enggak? Nah, sama seperti Yunus ya. Ia lari, ia tidak mau pergi ke Niniwe. Kenapa? Tidak nyaman. Tidak suka orang-orang Niniwe sana. Tidak mau repot. Tuhan kejar dia. Zona nyaman Yunus berubah jadi apa? Perut ikan, ya enggak? Ya, teman-teman, lebih baik kita pergi karena taat daripada dipaksa Tuhan karena dengan apa? Lewat badai, ya, lewat ombak, lewat angin ribut, ya. Sama Petrus juga begitu. Petrus siapa dia? Nelayan biasa, dipanggil meninggalkan jalannya, dipanggil meninggalkan pancingnya, kegiatannya, penghasilannya sehari-hari. Ia keluar dari perahu, bahkan pernah tenggelam, tapi lebih baik tenggelam di luar perahu daripada aman di dalam perahu tanpa iman. Ya enggak? Paulus begitu juga, masuk penjara, dianiaya, dirajam, tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Ia pergi, ia bersaksi, ia menginjili. Bandingkan dengan kita hari ini. Ditolak sedikit saja sudah trauma rohani, sakit hati, mutung, kecewa. Itu yang terjadi kan?
Ya, ini peringatan hari terakhir ya, Matius 25. Domba dan kambing akan dipisahkan. Yang mengejutkan bukan siapa yang berdosa besar, bukan. Yang mengejutkan adalah yang tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Mereka hanya tidak peduli. Dan itu cukup untuk membuat mereka sudah terpisah. Teman-teman, kekristenan pasif adalah bahaya yang laten. Ya, Kristen tanpa misi adalah Kristen yang tanpa arah. Dan itu adalah malapetaka terbesar. Banyak orang Kristen hari ini ingin selamat tapi tidak mau menyelamatkan. Ingin diberkati tapi tidak mau menjadi berkat. Ingin surga tapi tidak mau membawa orang lain ke surga. Padahal puncak kekristenan bukan pada saat kita angkat tangan di ibadah. Puncaknya adalah pada hari penghakiman. Ya, itu ya, Matius 25, 31 sampai 34 ya. Pada hari penghakiman, itulah puncak kekristenan kita. Akan ada pemisahan antara domba dan kambing. Dan ukuran yang dipakai bukan seberapa sering Anda ke gereja, tapi apa yang Anda lakukan kepada yang paling hina ini. Kekristenan sejati itu keluar, bukan diam di tempat. Hari pemurnian itu pasti datang. Akan ada pemisahan gandum dan ilalang, domba dan kambing. Semua akan dimurnikan. Tidak ada yang bisa bersembunyi di balik aktivitas gereja. Hari itu bukan hari ibadah. Itu hari penghakiman. Dan jangan sampai kasih karunia yang begitu mahal kita abaikan begitu saja. Grace is not cheap. Kasih karunia itu bukan barang diskon, barang murahan, bukan. Yesus tidak mati supaya kita nyaman. Yesus mati supaya kita diutus. Jadi teman-teman, peringatan yang paling mengerikan abad ini adalah saya terusik, jujur saya terusik dengan ayat ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan ya. Mereka menyebut nama Tuhan, mereka aktif secara rohani, mereka merasa aman. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan aku dulu kenal kamu. Tapi tidak pernah. Wow. Itu artinya mereka religius, tapi tidak pernah sungguh-sungguh hidup dalam kehendaknya, dan kehendaknya jelas. Pergi jadikan murid dan bersaksi. Teman-teman, zona nyaman itu adalah penipuan rohani. Zona nyaman itu membius kita semua. Kita merasa aman karena tidak berbuat dosa besar, tidak menyakiti orang, tidak bermasalah. Tapi kita tidak pernah menginjil, tidak pernah berani bersuara, tidak berani bersaksi, tidak pernah memperjuangkan jiwa. Faith without mission is self-deception. Iman tanpa misi adalah penipuan diri. Yesus tidak pernah mati supaya gereja menjadi klub eksklusif. Gereja adalah markas pengutusan. Kalau gereja hanya jadi tempat yang nyaman, sebenarnya kita sedang kehilangan jantung kekristenan. Teman-teman, tolong jawab baik-baik dan renungkan jawaban Anda. 1, kalau hari ini Tuhan memanggil kita pulang, pertanyaannya berapa jiwa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh? 2, berapa orang yang pernah kita ajak untuk mengenal Kristus? Tolong jawab dengan jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda. Teman-teman, seruan terakhir, jangan tunggu hari penghakiman untuk sadar. Hari ini adalah kesempatan. Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Yesus mencari orang yang mau diutus. Tidak semua dipanggil jadi pengkhotbah. Tidak semua orang
jadi berani bicara di atas mimbar, tapi semua dipanggil untuk menjadi saksi. Ingat ini, the church exists for those who are not yet inside it. Gereja ada untuk mereka yang belum ada di dalamnya. Kalau kita berhenti pergi, kita berhenti menjadi gereja. Jadi pesan moralnya, keselamatan bukan hanya untuk dinikmati ya. Keselamatan adalah mandat. Kasih karunia bukan alasan untuk santai. Kasih karunia adalah dorongan untuk pergi. Orang yang sungguh-sungguh mengalami salib tidak mungkin diam. Jadi jika kita benar-benar mengerti harga darah Kristus, kita tidak akan egois menyimpannya untuk diri sendiri. Teman-teman, jadi closing statementnya, pada hari terakhir nanti yang diuji bukan seberapa sering kita duduk di bangku gereja. Yang diuji adalah apakah kita setia menjalankan amanat agung. Jangan sampai kita sibuk berkata Tuhan, Tuhan, tapi hidup kita tidak pernah berkata utuslah aku. Lebih baik lelah karena taat daripada nyaman tapi ditolak. Surga bukan untuk penonton, surga untuk mereka yang setia sampai akhir. Ya, teman-teman, sekali lagi saya bertanya dan jawab jujur ya. Apakah Anda benar-benar hidup sebagai murid atau hanya sebagai pengunjung gereja yang setia? 2. Sudah berapa lama Anda tidak bersaksi kepada siapapun? 3. Apakah Anda lebih mencintai kenyamanan daripada ketaatan? Terakhir 4. Jika hari ini Tuhan datang, apakah Anda siap berdiri sebagai domba dan bukan sebagai kambing? Tolong jawab jujur dan renungkan baik-baik. Teman-teman, comfort is the enemy of calling. Zona nyaman adalah musuh panggilan. A safe soul that never seeks other soul is contradiction. Jiwa yang diselamatkan tapi tidak pernah mencari jiwa lain adalah sebuah kontradiksi. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami terlalu nyaman. Ampuni kami jika kami sibuk beribadah tapi lupa pergi. Bangkitkan kembali api amanat agung dalam hati kami. Berikan kami keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Dan biarlah pada hari terakhir nanti kami ditemukan sebagai domba-Mu yang setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika Anda diberkati oleh konten video ini, silakan dibagikan kepada teman yang lain. Terbanyak orang yang bertobat dan mau pergi diutus kepada jiwa-jiwa yang lain. Dan banyak orang yang menerima keselamatan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus berkati. Amin.